Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Filiawati dengan NIM 402190094. Pada video kali ini saya ingin mempresentasikan proposal penelitian saya dengan judul Pengaruh Fintech terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah. Pada proposal ini ada 3 bahasan pokok. Yang pertama, pendahuluan, yang kedua, kajian teori, dan yang ketiga, metode penelitian. Latar belakang masalah. Di era digitalisasi seperti saat ini, perkembangan teknologi kian maju dan pesat. Kehadiran perekonomian digital juga marak di dunia bisnis dan juga perdagangan. Banyak dari beberapa pengusaha yang juga melakukan kegiatan usahanya dengan berbasis digital. Hal ini dikarenakan pertumbuhan penggunaan smartphone semakin berkembang sehingga meningkatkan juga pertumbuhan terhadap keuangan seluler seperti pembayaran online. Maka dari itu, lembaga keuangan juga ingin meningkatkan kualitas pelayanannya sehingga memungkinkan setiap orang untuk bisa melakukan transaksi dimanapun dan kapanpun dengan memanfaatkan media elektronik. Nah, Fintech menjadi sebuah terobosan terbaru penggunaan teknologi dalam bidang keuangan sebagai sebuah inovasi layanan jasa keuangan yang dalam kegiatan transaksinya menggunakan sistem online. Fintech sendiri sudah memiliki payung hukum sebagaimana telah dikeluarkan oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan pada nomor 13 PJOK 2 tahun 2018 tentang inovasi keuangan digital di sektor jasa keuangan. Hal ini juga sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia pada nomor 19/12 PBI 2017 tentang penyelenggaraan teknologi finansial. Menimbang bahwa dengan lahirnya fintech sebagai inovasi dari perkembangan teknologi dan sistem informasi dapat membantu memenuhi kebutuhan dalam mengakses layanan finansial dan pemrosesan transaksi. Perkembangan teknologi dan sistem informasi ini juga mendukung sektor jasa keuangan dalam meningkatkan kualitas pelayanannya terhadap nasabah, sehingga nasabah bisa melakukan transaksi dengan aman, nyaman, dan lebih efektif. Sehingga nasabah tidak perlu mendatangi kantor, nasabah dapat melakukan transaksi selama 24 jam dengan menggunakan smartphone dimanapun dan juga kapanpun dengan lebih efektif, aman, dan cepat. Maka dari itu, hal ini juga menjadikan industri perbankan syariah melihat sebuah peluang untuk meningkatkan pasar perbankan syariah serta untuk membantu memudahkan masyarakat dalam mengakses perbankan syariah. Selain itu, hal ini juga dilatar belakangi dengan keadaan geografis Indonesia yang berbentuk kepulauan. Pengetahuan masyarakat terhadap perbankan syariah masih sangat minim sekali. Hal ini dikarenakan masih kurangnya akses yang memadai bagi masyarakat Indonesia, terutama di daerah-daerah terpencil. Sebuah riset yang dilakukan oleh proyek riset Bain & Company yang berkolaborasi dengan Google dan Temasek menyebutkan bahwa jumlah penduduk Indonesia dewasa yang sudah mendapatkan pelayanan finansial yang berupa rekening bank, layanan kredit, investasi, serta layanan asuransi baru mencapai 42 juta saja, sedangkan 40 juta jiwa penduduk lainnya masih belum mendapatkan layanan finansial. Nah, dari kondisi tersebut, menjadi sebuah peluang bagi lembaga finansial teknologi untuk menyasar masyarakat yang belum tersentuh layanan perbankan. Maka dari itu, lembaga perbankan syariah juga tentunya menjadikan sebuah tantangan untuk meningkatkan pelayanannya untuk bagaimana agar perbankan syariah juga bisa diakses oleh masyarakat di daerah-daerah terpencil. Dengan mengembangkan pelayanan melalui fitur finansial teknologi diharapkan mampu meningkatkan akses layanan perbankan syariah dimanapun dan kapanpun tanpa perlu mendatangi lokasi perbankan. Nah, berdasarkan pada latar belakang masalah ini, saya tertarik untuk melakukan penelitian pengaruh fintech terhadap kinerja keuangan bank syariah. Selanjutnya, mengenai rumusan masalah, ada 4 rumusan masalah yang akan saya bahas pada proposal penelitian ini. Yang pertama, bagaimana pengaruh fintech terhadap ROA Bank Umum Syariah sesudah dan sebelum bekerja sama dengan fintech. Yang kedua, bagaimana pengaruh fintech terhadap BOPO
bank umum syariah sesudah dan sebelum bekerja sama dengan fintech. Yang ketiga, bagaimana pengaruh fintech terhadap CAR, bank umum syariah sesudah dan sebelum bekerja sama dengan fintech. Yang keempat, bagaimana pengaruh fintech terhadap FDR, bank umum syariah sesudah dan sebelum bekerja sama dengan fintech. Adapun tujuan masalah dari penelitian ini, yang pertama, untuk mengetahui adakah pengaruh fintech terhadap ROA bank umum syariah sesudah dan sebelum bekerja sama dengan fintech. Yang kedua, untuk mengetahui adakah pengaruh fintech terhadap BOPO bank umum syariah sesudah dan sebelum bekerja sama dengan fintech. Yang keempat, untuk mengetahui adakah pengaruh fintech terhadap CAR, bank umum syariah sesudah dan sebelum bekerja sama dengan fintech. Dan yang terakhir adalah untuk mengetahui adakah pengaruh fintech terhadap FDR, bank umum syariah sesudah dan sebelum bekerja sama dengan fintech. Pembahasan selanjutnya mengenai kajian teori. Fintech. Fintech merupakan suatu inovasi yang mengadaptasi teknologi ke dalam jasa keuangan untuk membantu meningkatkan pelayanan jasa keuangan menggunakan sistem yang lebih efektif dan efisien. Fintech itu sendiri ada beberapa jenis. Yang pertama, payment, clearing, dan settlement, yaitu jenis fintech yang merupakan fintech yang biasanya digunakan untuk melakukan pembayaran di merchant atau ojek online, pembayaran naik transportasi umum seperti komuter lain atau MRT dan lainnya. Kemudian yang kedua ada market aggregator, yaitu jenis fintech yang biasanya digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi finansial yang akan dijadikan referensi oleh pengguna sebagai pembanding produk keuangan. Yang ketiga, Risk and Investment Management, yaitu fintech yang berfungsi untuk melakukan perencanaan keuangan yang lebih mudah dan praktis, yang dapat dipantau dimanapun dan kapanpun. Selanjutnya, crowdfunding, yaitu fintech yang berbentuk platform yang fungsinya untuk mempertemukan antara pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang akan memberikan dana. Yang kelima, Software as a Service, yaitu sebuah software yang digunakan untuk sebuah pelayanan yang memanfaatkan internet untuk menjalankan aplikasinya. Selanjutnya, cloud hosting, yaitu teknologi yang digunakan untuk menjaga performa website dengan menggabungkan beberapa server untuk berjalan layaknya satu server yang utuh dengan teknik penyimpanan yang ringan dan sangat mudah untuk diakses. Yang terakhir, on-demand service, yang merupakan sistem pelayanan yang berdasarkan dari pesanan konsumen. Dengan cara kerjanya adalah ketika ada pesanan dari konsumen, maka penyedia layanan ini akan langsung bisa meresponnya. Selanjutnya, fintech perbankan syariah. Salah satu bentuk dari perkembangan fintech sebagai perbankan adalah adanya media elektronik bank atau biasa lebih dikenal dengan electronic bank atau e-banking. Nah, e-banking ini memungkinkan nasabah untuk memperoleh informasi, melakukan komunikasi, dan melakukan transaksi perbankan melalui media elektronik. Ada bentuk-bentuk layanan yang tersedia di e-banking adalah yang pertama, internet banking, yaitu layanan untuk melakukan transaksi perbankan melalui jaringan internet. Yang kedua, SMS banking, yang merupakan layanan perbankan yang dapat diakses melalui telepon seluler dengan menggunakan media SMS atau short message service. Yang ketiga, mobile banking, yaitu layanan yang memungkinkan nasabah bank melakukan transaksi perbankan melalui ponsel ataupun smartphone. Yang keempat atau yang terakhir adalah phone banking, yang merupakan layanan untuk bertransaksi perbankan atau mendapatkan informasi perbankan lewat telepon dengan menghubungi layanan bank. Selanjutnya, kinerja keuangan, yaitu merupakan suatu analisis yang dilakukan untuk melihat bagaimana suatu perusahaan telah melaksanakan kinerja keuangannya dengan menggunakan aturan keuangan secara baik dan benar. Perbankan syariah. Bank syariah adalah sebuah lembaga keuangan yang usaha pokoknya itu memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam, yang mana bank syariah itu memiliki 3 fungsi. Yang pertama, menghimpun dana dan penyalur dana masyarakat. Yang kedua, berfungsi untuk menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal. Yang ketiga, menghimpun dana sosial dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf.
Selanjutnya tentang rasio-rasio keuangan. Untuk mengetahui bagaimana kinerja keuangan suatu bank, maka diperlukan analisis rasio-rasio keuangan. Rasio-rasio keuangan itu sebenarnya ada beberapa, namun di sini saya hanya mengambil 4 bahasan, yaitu yang pertama tentang return on asset atau ROA, yaitu rasio yang biasanya untuk menggambarkan kemampuan bank dalam mengelola dana yang diinvestasikan dalam aset keseluruhan yang menghasilkan laba. Yang kedua, beban operasional pendapatan operasional atau biasa disebut BOPO, yaitu rasio antara beban operasional dengan pendapatan operasional. Yang ketiga, capital adequacy ratio atau biasa disebut CAR, yaitu rasio aktiva bank yang mengandung resiko kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain yang ikut dibiayai dari dana modal bank sendiri, di samping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber di luar bank, seperti dana masyarakat, pinjaman atau utang, dan lain-lain. Yang terakhir, financing to deposito ratio, atau biasa disebut FDR, yaitu rasio antara jumlah kredit yang diberikan dengan dana yang diperoleh oleh bank. Selanjutnya, kerangka pikir penelitian. Berdasarkan kerangka berpikir di atas, maka dapat dijelaskan bahwa variabel penelitian ini terdiri dari variabel X tentang penggunaan layanan fintech dengan indikator berupa internet banking, kedua SMS banking, ketiga mobile banking, dan keempat phone banking. Kemudian, untuk variabel Y-nya mengenai kinerja keuangan yang diukur dengan menggunakan 5 rasio keuangan, yaitu ROA, BOPO, CAR, dan FDR. Metode penelitian. Penelitian ini bersifat Selanjutnya, metode penelitian. Penelitian ini bersifat deskriptif, artinya penelitian ini mendeskripsikan dan menggambarkan data yang terkumpul tanpa dimaksudkan untuk membuat kesimpulan yang berlaku umum. Dengan menggunakan metode pendekatan penelitian secara kuantitatif, di mana data yang digunakan merupakan data sekunder. Adapun teknik pengumpulan datanya adalah yang pertama, dokumentasi, yaitu data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berbentuk laporan keuangan yang telah dipublikasikan. Yang kedua, studi pustaka. Studi pustaka adalah teknik dengan menelaah sumber-sumber tertulis seperti jurnal ilmiah, buku referensi, literatur, ensiklopedia, karangan ilmiah, serta sumber-sumber lain yang terpercaya untuk mendapatkan data dan informasi. Nah, selanjutnya untuk populasi dan sampelnya, pada populasi yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data yang dikumpulkan berdasarkan jangka waktu, yang mana laporan keuangan yang telah dipublikasikan oleh Bank Syariah yang sudah menggunakan fintech, yaitu BSI Syariah, Bank BCA Syariah, dan juga Bank Mega Syariah. Sedangkan untuk sampelnya, sampel yang dipilih dalam penelitian ini adalah bank umum syariah yang sudah menggunakan layanan fintech seperti internet banking, SMS banking, mobile banking, dan phone banking, serta mempublikasikan laporan keuangan tahunan dari waktu ke waktu selama periode yang dilakukan, yaitu dari tahun 2018 hingga 2020. Nah, selanjutnya untuk teknik analisis datanya, yang pertama menggunakan uji asumsi klasik yang terdiri dari 3 uji. Yang pertama uji normalitas, yang kedua uji heteroskedastisitas, yang ketiga uji multikolinearitas. Dan selanjutnya menggunakan analisis regresi linear sederhana, yaitu selanjutnya menggunakan uji hipotesis. Ada 2 uji yang digunakan dalam uji hipotesis. Yang pertama uji parsial atau uji T, dan yang kedua uji koefisien determinasi. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.